seberapa pintar pun Anda, seberapa pintar pun kita butuh soft skill, kecerdasan emosional. Penelitian mengatakan bahwa kecerdasan emosional berperan jauh lebih besar bagi kesuksesan seseorang dibandingkan kepada kecerdasan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Manglayang. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Walisun Meza dari Manglayang Motivator. Sahabat Manglayang sekalian, di pagi yang cerah ini di kota Samarinda, saya ingin sharing dan berbagi story dengan sahabat Manglayang semua tentang soft skill, arti penting soft skill bagi ASN supaya sukses dalam kinerjanya. Apa yang membedakan soft skill dan hard skill? Ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Hard skill adalah kemampuan kita menguasai substansi dari pekerjaan itu atau profesi itu sendiri. Misalnya, seorang dokter, hard skill-nya adalah kemampuan untuk menguasai ilmu kedokteran. Atau bagi seorang advokat, kemampuan dia memahami dari sisi hukum. Atau bagi seorang ASN, hard skill-nya adalah kemampuan menguasai tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian apa yang disebut dengan soft skill? Soft skill adalah kemampuan yang lebih cenderung kepada kemampuan emosionalnya. Apa yang termasuk dalam kategori soft skill ini? Antara lain di situ adalah kepemimpinan, kemampuan kerja sama tim, kemudian komunikasi yang efektif, dan lain sebagainya. Pada video terdahulu, bisa dilihat di sini, saya sudah menjelaskan, menyampaikan kepada para sahabat semua bahwa kepintaran vs loyalitas, ternyata bagi ASN untuk karir dalam suksesnya, loyalitas lebih tinggi posisinya daripada kepintaran. Ini hampir mirip dengan itu, hard skill vs soft skill. Banyak orang pintar, banyak lulusan luar negeri, banyak pendidikan yang tinggi, tetapi secara karir biasa-biasa saja. Memang kita tidak menutup mata juga, banyak juga yang berpendidikan tinggi, orang pintar, pendidikan luar negeri, juga sukses dalam karirnya. Tetapi silahkan lihat, buka mata, lihat di lingkungan kita, banyak juga orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, punya gelar, tapi karirnya biasa-biasa saja. Di sisi lain, kita juga melihat banyak ASN yang kemampuan biasa-biasa saja, tetapi sukses dalam karir, mendapatkan kesempatan dalam promosi. Kenapa? Kalau logikanya tentu orang yang pintar akan dipromosikan dibandingkan dengan yang levelnya di bawah itu. Inilah peranan soft skill. Kepemimpinan, komunikasi yang efektif, kerja sama tim. Kita berbicara tentang komunikasi yang efektif. Kita lihat, orang pintar biasanya kalau diperintah oleh pimpinan, perintah itu dijabarkan lagi, dia jelaskan lagi, dia berikan penjelasan, actionnya menjadi terlambat. Berbeda dengan orang-orang yang biasa saja atau yang dalam level yang di bawah pintarnya dari yang tadi, kalau diperintah biasanya siap melaksanakan, menjabarkannya setelah berproses, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melapor kepada pimpinan. Artinya apa? Pekerjaannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian orang pintar biasanya kalau diperintah itu bercoba menjelaskan lagi kepada pimpinan bla bla bla. Akhirnya apa? Lama-lama pimpinan yang butuh proses akhirnya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Ini kendalanya. Ini yang harus kita atasi, bagaimana supaya orang pintar juga sukses. Kemudian attitude misalnya. Orang pintar, attitude kurang. Orang pintar, sikapnya tidak baik, responnya tidak baik. Akhirnya apa? Banyak sekali. Itulah yang mengakibatkan banyak sekali orang pintar yang tidak sukses. Kemudian di sisi lainnya, misalnya dalam kerja sama tim biasanya orang pintar ini lebih memilih-milih pekerjaan. Orang yang berpendidikan tinggi lebih memilih-milih pekerjaan. Ini dia merasa pantas, ini merasa dia tidak pantas.
Padahal ini sudah menjadi tupoksinya yang harus diselesaikannya, yang harus dipertanggungjawabkannya kepada pimpinannya. Ini perbedaannya. Bagi yang biasa langsung melaksanakan bla 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 dan tidak banyak protes. Nah, terkadang problem lagi di dalam soft skill orang pintar dalam komunikasi yang efektif. Dalam suatu rapat, jika merasa tersudutkan, ini akan melakukan protes, melakukan pembelaan diri. Kalau itu bukan salahnya, itu adalah salah orang lain, itu adalah salah anggota tim yang lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya anggota tim menjadi tidak nyaman bekerja sama dengan yang bersangkutan. Akibatnya tim menjadi tidak solid. Ini problem orang pintar. Oleh karena itu, seberapa pintar pun Anda, seberapa pintar pun kita butuh soft skill, kecerdasan emosional. Penelitian mengatakan bahwa kecerdasan emosional berperan jauh lebih besar bagi kesuksesan seseorang dibandingkan kepada kecerdasan intelektual. Sekali lagi saya katakan, kecerdasan emosional sangat berpengaruh melebihi daripada kecerdasan intelektual bagi kesuksesan seseorang. Artinya apa? Ternyata berdasarkan penelitian ini dapat saya simpulkan suatu conclusion bahwa soft skill menjadi hal terpenting bagi Anda ASN. Soft skill menjadi bagian terpenting bagi Anda ASN untuk sukses dalam karir. Selain itu, jangan lupa loyalitas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, dan share, silakan subscribe di bawah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat sukses, selamat berkarya bagi ASN. Semoga Anda menjadi orang yang sukses, berbakti pada nusa, bangsa, dan agama. Salam sahabat Manglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.